Hai, salam Katolisitas. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Paskah keempat, Minggu Gembala yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita biasa mengenal sesuatu berdasarkan karakteristiknya. Ketika kita makan rendang, apalagi ketika kita sedang lapar-laparnya, kita tidak bisa membedakan mana daging dan mana lengkuas hanya dengan melihat. Semuanya terlihat sama saja. Semua terlihat seperti rendang yang sangat lezat. Tetapi ketika digigit, kita kemudian tahu yang mana yang daging betulan dan yang mana yang lengkuas. Kita tahu membedakannya lewat teksturnya. Juga ketika kita melihat sirup berwarna merah, kalau kita hanya melihat saja, kita nggak bisa membedakan apakah itu rasanya koko pandan atau rasanya stroberi. Tetapi ketika kita meminumnya, kita tahu bahwa itu sirup koko pandan atau sirup stroberi. Kita tahu membedakannya lewat rasanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala kita yang baik, mengajarkan kita karakteristik dari domba-dombanya, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya. Ketika melihat orang yang membuat tanda salib sebelum makan, entah itu di restoran, di rumah makan, di tempat-tempat umum, kita tahu bahwa dia adalah orang Katolik. Ketika kita melihat orang yang menggunakan rosario sebagai kalung, kita juga tahu bahwa dia adalah orang Katolik. Kita mungkin juga melihat orang-orang yang datang ke gereja, berdoa bersama kita, bernyanyi bersama kita. Kita tahu bahwa mereka juga orang Katolik, atau setidak-tidaknya sedang mau mengenal iman Katolik. Namun seringkali kita juga melihat orang-orang yang terlihat seperti orang Katolik, tetapi nyatanya berbuat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini Kristus mengajak kita untuk tidak hanya terlihat sebagai orang Katolik, tetapi juga menjadi orang Katolik yang dikenal lewat karakteristiknya. Hari ini Yesus mengajarkan dua karakteristik dombanya, yaitu yang mau mendengarkan dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, mendengar mungkin kelihatannya mudah, mungkin terdengar mudah. Tetapi sebenarnya, apakah kita sudah mendengarkan dengan baik? Dalam ilmu komunikasi, bahkan dikatakan mendengarkan memegang peran penting dalam suksesnya suatu komunikasi. Jika dua orang yang berkomunikasi, semuanya sama-sama berbicara dan tidak ada yang mendengarkan, pesannya tidak akan sampai dan komunikasi dianggap gagal. Salah satu masalah dalam mendengarkan adalah karena kita merasa sudah tahu apa informasi yang akan kita dengar.
Karena itu kita tidak memberi perhatian penuh dalam mendengarkan. Informasi yang kita terima menjadi tidak penuh. Mungkin hanya setengah, mungkin hanya 1%, atau lebih parah, mungkin menjadi keliru informasi yang kita terima. Allah ingin kita mendengarkannya dengan telinga seorang murid. Ia mau kita mendengar seperti seorang murid. Dalam Yesaya 50 ayat 4, Sang Nabi mengatakan, "Setiap pagi Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Mendengar seperti seorang murid artinya kita selalu menaruh perhatian pada apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita juga diminta untuk terbuka pada hal-hal baru yang akan diajarkan oleh sang guru. Meskipun terkadang hal-hal baru itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Mendengar seperti seorang murid artinya kita selalu menyiapkan ruang baru di dalam hati dan pikiran kita untuk informasi baru, untuk perintah baru, untuk panggilan baru yang akan disampaikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah keempat ini, gereja juga merayakannya sebagai Minggu Panggilan Sedunia. Gereja memberi perhatian khusus di minggu ini pada panggilan-panggilan khusus untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, maupun awam selibat. Tetapi lebih daripada itu, kita juga perlu menyadari bahwa kita semua dipanggil. Kita dipanggil untuk menghidupi kekudusan. Singkatnya, kita semua dipanggil untuk menjadi seorang santo dan santa. Mendengarkan panggilan Allah adalah perwujudan nyata dari karakteristik yang Yesus berikan untuk domba-dombanya ini. Mendengarkan dan mengikuti. Untuk dapat mendengar, kita perlu masuk ke dalam keheningan. Kita tidak bisa mendengar dengan baik jika kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita hidup di dunia yang sangat terdistraksi. Jika kita mengingat kembali apa yang Yesus lakukan di Dekapolis ketika ia menyembuhkan orang bisu dan tuli, tidak seperti biasanya, Yesus harus memisahkan dulu orang ini dari orang banyak, sehingga ia menjadi sendirian. Barulah Yesus dapat menyentuhnya dan menyembuhkan ketulian dan kebisuannya. Kita tidak akan bisa tahu apa panggilan kita. Kita tidak akan bisa mendengarnya dengan jelas jika kita tidak memisahkan diri dari keramaian dan masuk ke dalam keheningan. Suaranya kadangkala terlalu lirih untuk kita dengarkan sambil bekerja, sambil menonton, sambil bermain media sosial. Dia perlu kita memfokuskan diri hanya untuknya. Masuk ke dalam keheningan. Disitulah kita dapat mendengarkannya dengan lebih baik. Namun, nyatanya, untuk masuk ke dalam keheningan memang tidak pernah mudah. Karena itu Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa keheningan adalah suatu rahmat. Itu tidak datang dari usaha kita sendiri. Kita perlu memohonnya kepada Allah agar kita dapat masuk ke dalam keheningan dan mendengarkannya dengan lebih baik. Ia juga mengatakan, di mana ada banyak keheningan, orang-orang dapat menjalankan doanya dengan lebih baik. Kita bisa memulai untuk menghadirkan keheningan dalam keseharian kita dengan menyempatkan 5-10 menit waktu hening setiap harinya. Praktik ini dikenal dengan nama doa batin ataupun doa hening. Biasanya doa ini dimulai dengan memohon rahmat Allah dalam doa hening itu. Dilanjutkan dengan membaca suatu bacaan singkat, baik dari kitab suci maupun dari bacaan spiritual lainnya. Lalu hanya hening, sambil memusatkan perhatian pada Tuhan.
Doa dapat membawa kita semakin dekat kepada Allah dan membuat hati kita terbuka pada perkataan-perkataannya, pada kehendak-kehendaknya. Doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah hati kita. Dengan mendengarkan lebih baik, kita juga bisa mengikutinya dengan lebih baik. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Mendengar sebagai seorang murid tidak hanya berhenti pada mendengarkan, tapi juga mengikuti apa yang telah dikatakan oleh sang guru. Selain menaruh perhatian, hal ini juga butuh kepercayaan penuh, seperti domba yang percaya penuh pada gembalanya, menaruh seluruh hidup matinya kepada penjagaan gembalanya. Kita perlu belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada Allah, dimulai dari hal-hal terkecil. Bangun pagi, kita berdoa, kita persembahkan dan percayakan hari kita kepada Allah. Akan bekerja, kita berdoa, kita mohon berkat dan percayakan proses dan hasil kerja kita kepada Allah. Dan akan tidur, kita juga kembali berdoa, kita mohon penyertaan, dan kita percayakan istirahat kita kepada Allah. Kalau tadi kita melihat kiri dan kanan kita, ada orang yang terlihat seperti orang Katolik, tapi tidak hidup seperti orang Katolik, maka kini mari kita mengarahkan pandangan kita pada mereka yang terlihat sebagai orang Katolik dan betul-betul menghidupi kekatolikannya dengan mendengarkan dan mengikuti Yesus, Sang Gembala yang baik. Kita dapat melihat itu semua pada diri para kudus. Mereka begitu tenggelam dalam doa dan dalam keheningan, mendengarkan setiap suara Allah yang berbicara seperti angin sepoi-sepoi. Mereka percaya penuh pada kehendak Allah di dalam hidupnya, sekalipun itu tidak masuk akal buat mereka. Santo Fransiskus dari Assisi, seorang anak saudagar kaya, dipanggil Tuhan untuk mengikutinya dalam kemiskinan. Santo Ignatius dari Loyola, seorang prajurit yang membunuh lawan-lawannya, dipanggilnya untuk mengikutinya sebagai prajurit iman untuk menyelamatkan banyak orang. Santo Agustinus dari Hippo, seorang yang begitu tenggelam dalam dosa-dosanya, dipanggilnya untuk mengikutinya menjadi seorang uskup dan menulis begitu banyak karya yang mengajarkan kita untuk menjauhi dosa. Semua bermula dari kesediaan mereka untuk mendengar seperti seorang murid dan dipenuhi dengan mengikutinya, juga seperti seorang murid, memberi ruang bagi Allah untuk berkarya dalam diri mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus berjanji untuk selalu menjaga kita dan membawa kita ke dalam kehidupan kekal, asalkan kita mau menjadi domba seperti yang Ia minta, mendengarkan dan mengikutinya. Maka di minggu panggilan ini, marilah kita menimba rahmat-Nya untuk dapat masuk ke dalam keheningan, mendengarkannya, dan terutama untuk dapat mengikutinya kemanapun Ia pergi. Semoga Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah.